3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Dua orang yang penuh kebencian, masih mengejar. Armor Dewa Haosianku ada di dalam tubuh. Apakah mereka berdua berpikir bisa melakukannya denganku? Sebelumnya, saya hanya ingin merasakan kekuatan mereka yang dekat dengan setengah langkah surga, jadi saya berpura-pura terkena serangan jiwa. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menyerang saya? Aku masih menggunakan sungai sisik yang panjang ini untuk menghalangiku. Jika aku mengaktifkan gelang Susen, memicu cincin pedang Cisa dan kekuatan roh jahat yang tak ada habisnya, dan menggabungkan ki pedang naga asli yang kacau, itu akan jauh lebih baik daripada orang ini. Serangan sungai pasir hitam. Kepala Qin Chen memandang ke belakang dengan acuh tak acuh. Dia tidak menganggap Sue Zhang Dizun dan Meng Xia Dizun sebagai ancaman. Meski dia belum menembus alam Dizun, serangan itu tidak melawan surga. Namun, mengandalkan tubuh yang kuat dari orang-orang Hautian, Senjia dan Zenlong, itu sudah cukup untuk membuat keduanya putus asa. Sebelumnya, saya hanya ingin merasakan kekuatan setengah langkah berikutnya dari Tianzun. Karena saya sudah merasakannya, saya harus pergi. Tidak peduli apa, kita harus menyingkirkan keduanya, atau aku akan terjebak oleh mereka. Begitu Kaisar datang, aku akan mendapat masalah. Tapi jika kamu ingin menyingkirkan mereka, aku khawatir kamu harus memberi mereka pelajaran yang sulit terlebih dahulu. Mengaum. Qin Chen tiba-tiba meraung dan meraung. Sayap di belakangnya tiba-tiba terlipat dan berubah menjadi naga sungguhan. Bayangan itu melonjak ke langit. Naga asli tidak memiliki sayap. Yang memiliki dua sayap adalah naga iblis. Jika naga asli ingin menampilkan serangan terkuat, secara alami ia perlu memulihkan bentuk naga aslinya. Ledakan. Naga asli yang diubah oleh Qin Chen tidak melarikan diri lagi. Sebaliknya, dia berbalik, dan matanya yang dingin menatap iblis jahat Dizun dan darah Zhang Dizun, dan meraung ke arah mereka. Kali ini, Sue Zhang Dizun sangat senang dan langsung meraung. Orang-orang bodoh Zenlong sedang mencari kematian. Saya secara alami akan memenuhi keinginan Anda. Ledakan. Di bawah kekuatan penghormatan yang membara, bab darah Dizun langsung bertemu dengan siang Qin Chen. Ke langit, Qin Chen melambaikan cakarnya, dan dengan keras, nafas kekacauan melonjak di cakarnya, seperti pilar surga menuju darah Zhang Dizun di belakang. Hahaha, mata Dizun Zhang darah ditutupi dengan lapisan cahaya darah, dan seluruh senjata iblis di tangannya ditutupi dengan cahaya darah, yang benar-benar memasuki situasi paling gila. Ho, tubuhnya, akar tentakel menyebar, menutupi langit, bergegas ke Qin Chen. Ini seperti tabrakan antara dua planet. Ledakan, kekosongan bergetar. Qin Chen mengaum dan meraih dengan cakarnya yang tajam, sementara Sue Zhang Dizun mengelak dan menusuk tombak di tangannya. Cara dia menusukkan tombak sangat aneh, semakin cepat dan semakin cepat. Semangat pendeta semakin kuat, dan kekuatan tombak panjang juga meningkat. Engah. 1000 gerakan dalam sekejap. Zhang Dizun mundur lebih dulu, dan cahaya darah di matanya telah menghilang. Alih-alih tirani sebelumnya, ada yang ketakutan dan marah. Ada apa, Zhang Dizun? Kamu tidak bisa menggunakan senjata sihirmu untuk menghancurkan langit? Iblis-iblis mendatangiku dan berkata, apa yang digunakan kekuatan sihir pemecah Tuhanmu adalah bahan khusus Tuhan surga dan metode rahasia yang terkandung di dalamnya tombak ajaib, dan itu akan membakar asal Tuanmu. Dengan begitu banyak senjata terjadi, itu tidak berarti bahwa bahkan orang kuat dari tingkat setengah langkah surga tidak dapat membawanya dan tidak dapat membunuh bocah ini. Ribuan gerakan ini, Zhang Dizun untuk menghormati gila untuk merangsang sumber tubuhnya. Setiap kali, sumber akan mengkonsumsi sebagian dari sumbernya. Begitu banyak gerakan turun,
asalnya cukup membakar beberapa persen, nafas tubuh telah banyak hilang. Ini, mata Zhang Dizun penuh amarah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku telah mengkonsumsi 5% dari sumber pemujaan, yang cukup untuk membunuh semua yang kuat di atas. Tetapi nafas manusia naga asli belum melemah. Roh jahat dan Zhang Dizun semua memandang Qin Chen di kejauhan. Qin Chen memberi mereka tatapan dingin dan dengungan dingin pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, kekacauan besar pedang Qi menyapu tubuh Qin Chen. Pada saat yang sama, serangkaian pasir ajaib yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, yang sangat mirip dengan sungai panjang pasir hitam yang disembah oleh iblis. Tetapi itu lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sungai hitam yang ditampilkan oleh pihak lain. Sejumlah besar pasir ajaib menyapu bumi dan langit dalam sekejap. Untuk sementara, iblis-iblis dan Zhang Dizun benar-benar jatuh ke dalamnya. Mereka berdua mengubah wajah mereka, ini adalah pasir iblis. Pasir iblis dan roh yang bergulung, dalam sekejap, menyapu iblis dan Zhang Dizun. Tidak, mundur, roh jahat dan tanah Zhang Dizun menghormati mundur gila-gilaan. Tangan Zun tanah jahat langsung muncul kerikil hitam sungai panjang yang luas dengan cepat melawan tubuh sendiri. Darah seluruh tubuh berdebar kencang, dan darah masing-masing dari mereka mengejutkan. Puff, 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 pasir roh sihir terkondensasi menjadi cambuk, yang dengan gila-gilaan ditarik ke bawah menuju iblis-iblis dan Zhang Dizun. Nafas iblis yang mengerikan yang terkandung dalam pasir roh iblis terus-menerus menembus ke dalam tubuh kedua orang itu. Tombak ajaib di surga. Sue Zhang Dizun meraung, dan ditombak di tangannya, cahaya darah yang cerah mekar dan menusuk tempat Qin Chen dengan gila. Boom! Cahaya darah mengembun menjadi kolom yang menghubungkan langit, dan langsung turun dan menusuk debu Qin. Bersenandung, Qin Chen mendengus dingin. Di tubuhnya, jam bintang 10.000 dan drum Hautian segera diaktifkan. Saat gendang ditabuh, terdengar suara gendang yang mengejutkan. Qin Chen tiba-tiba menemukan bahwa ada hubungan tertentu antara drum Hautian dan baju besi ilahi Hautian di tubuhnya. Meskipun tidak sama dengan pelindung pergelangan tangan Meraj, itu milik tipe Hautian Senjia, tetapi ada hubungan rahasia di antara mereka. Bang! Drum Hautian bergetar dan menggembung. Kekuatan tak terlihat menyapu, dan Zhang Dizun dan iblis jahat Dizun berubah warna dan memuntahkan seteguk darah bersama. Sialan! Mundur! Iblis dan Zhang Dizun sangat marah sehingga mereka tidak bisa lagi mengejar Qin Chen. Kekuatan asli kedua pria itu keluar dari belenggu debu Qin, membakar sumber aslinya dan melarikan diri ke sini dalam sekejap. Yah, kedua orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mata Qin Chen dingin, dan dia melihat sosok iblis jahat Dizun yang pergi dan Zhang Dizun. Namun, dia tidak mengejar mereka. Kekuatan keduanya tidak kecil, dan mereka jauh lebih mengerikan daripada jiwa abisal. Sangat sulit bagi yang kuat untuk membunuh mereka. Kuncinya di sini, pohon ajaib dan kartu lainnya tidak bisa dimainkan sama sekali. Lebih baik pergi dari sini dengan cepat daripada membuang waktu. Suara mendesing, Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan pergi dari sini dengan cepat. Prioritas utama adalah pergi dan bersembunyi. Bukankah iblis dan Zhang Dizun tidak bisa menghentikan orang itu? Di kejauhan, banyak leluhur yang mengikuti Qin Chen melebarkan mata mereka dan menunjukkan warna yang luar biasa. Kekuatan Qin Chen jauh melampaui harapan mereka. Untuk sesaat, mereka tidak berani terus melacaknya untuk menemukan masalah Qin Chen. Di langit di atas medan pertempuran Wanzhou, iblis dan Zhang Dizun memandang Qin Chen yang pergi dan saling memandang dengan keheranan dan kesungguhan di mata mereka. Putra ini memang memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja dia mampu membunuh begitu banyak orang kuat di Pantheon. Dia bahkan memuja mereka di tangannya. Zhang Dizun untuk menghormati mata dingin, cara rendah, pertahanan orang ini, saya khawatir lebih kuat dari satu-satunya kekuatan kita tidak lemah.
Apa sekarang? Roh jahat menghormati suara dingin melihat Zhang Dizun dari rasa hormat. Jika biarkan nyala api yang meleleh, Tuhan tahu bahwa kita telah berurusan dengannya. Tetapi biarkan dia melarikan diri. Saya khawatir itu akan menjadi masalah besar. Kedua pria kuat itu saling memandang. Masalah besar? Mereka hanya tahu bahwa Qin Chen membunuh Yuan Wendizun dan lainnya dalam koleksi Dewa Wan Xiang. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen begitu mengerikan. Mereka tidak takut terjebak dalam tubuh tombak iblis, pertahanan atas jiwa, dan harta karun lainnya seperti pasir roh iblis. Semua faktor ini cukup membuat mereka putus asa. Kami tidak bisa menahannya. Dengan kekuatan kita berdua, bocah itu sudah cukup untuk menyakiti kita. Jika kita mendekat, kita dalam bahaya. Namun, prioritasnya adalah jangan biarkan dia melarikan diri. Kalau tidak, begitu banyak orang melihat itu. Kita menggerakkan tangan kita. Jika Anda memberitahu Rongyan Tianzun, Anda dan saya akan dihukum. Bersenandung, saat ini, pesan di tubuh Sue Zhang Dizun tiba-tiba menyala. Dia dengan cepat mengeluarkan slip giok dan memeriksanya dengan hati-hati. Wajahnya tiba-tiba berubah. Apa masalahnya? Lihat saya. Lord Rongyan Tianzun akan segera datang. Prioritas utama adalah mengawasi pria klan naga asli dan tidak pernah membiarkannya melarikan diri. Ledakan. Suara Sue Zhang Dizun turun, dan segera menyapu, menuju tempat Qin Chen menghilang. Dalam pesan tersebut, Rongyan Tianzun telah tiba dengan kecepatan tercepat, dan klan iblis adalah salah satu kekuatan terkuat di alam semesta. Jika Anda ingin mengatur permainan, beberapa lagi bisa lolos. Di hutan kuno yang luas dari bintang-bintang primitif di medan perang Wanzu, debu Qin mengintai di antara mereka, dengan sedikit kecemasan di matanya. Apa yang harus dilakukan? Rencana awal telah gagal. Sebelumnya, Qin Chen segera memutuskan untuk melarikan diri ketika dia tahu bahwa semua suku mengejarnya. Saat itu, rencananya adalah melarikan diri dari daerah ini, jauh dari medan perang Wanzu. Namun, kemunculan Dizun Suezang dan yang lainnya membuat Qin Chen bangun dalam sekejap, dan rencana untuk melarikan diri dari sini sama sekali tidak mungkin. Meskipun medan perang Wanzu sangat luas dalam beberapa tahun terakhir, jika kekuatan yang kuat seperti klan iblis, klan Teran, dan klan iblis semuanya bertemu langsung. Kali ini, tidak apa-apa. Yang ditemui Qin Chen hanyalah Suezang Dizun. Lain kali, jika dia bertemu dengan Tianzun, semuanya sudah berakhir. Oleh karena itu, setelah pertempuran dengan Suezang Dizun dan Mengxia Dizun, tapi Qin Chen segera mengubah rencananya. Mereka berdua terbang ke sini untuk mencariku. Jelas, pergerakan berbagai ras sangat cepat. Diperkirakan setan lebih awal. Saya khawatir guru surgawi iblis telah datang secepat mungkin, dan informasi dari Istana Dewa Bintang dan ras lain tidak akan jauh lebih buruk daripada informasi tentang iblis. Hati Qin Chen dingin, jadi sepertinya dia sekarang takut banyak ahli top menatapnya. Aku lari keluar daerah ini. Aku pasti mati. Aku hanya mencari kesalahan. Meskipun medan pertempuran sangat luas, ada banyak orang kuat. Semua suku harus berasal dari kubu mereka sendiri, yang mana cukup untuk memblokir tempat ini sepenuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Qin Chen berpikir dalam benaknya, berlari ke dunia luar itu berbahaya. Bersembunyi di daerah ini juga berbahaya. Dengan kekuatan surga dan sarana dari ribuan bangsa, saya takut bisa membalikkan tempat ini. Bahkan jika aku bersembunyi lebih rapat lagi, aku akan ketahuan. Kecuali aku bisa menembus alam Dizun. Mata Qin Chen mekar dengan cahaya dingin. Dia telah menyadari kesenjangan antara dirinya dan yang kuat dari Tianzun. Dengan kemampuannya saat ini, sangat sulit untuk menghindari kejaran Tianzun. Kuncinya adalah Qin Chen tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah dikirim oleh 10.000 klan. Jika semua klan memperhatikan diri mereka sendiri, maka saya khawatir tidak hanya akan ada satu guru surgawi yang datang. Jika dia dikejar oleh satu Tianzun sendirian,
Qin Chen mungkin masih memiliki harapan untuk melarikan diri. Tetapi jika beberapa Tianzun mengelilinginya bersama, Qin Chen tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa melarikan diri. Kecuali kita menerobos alam Dizun. Selama aku bisa menembus Dizun, kekuatanku pasti akan meningkat pesat dan kemudian. Qin Chen sangat tenang di hatinya. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari alam Dizun. Bukan tidak mungkin dia bisa menembus Dizun. Bocah Teran, jika kamu ingin menerobos Dizun, Sue He dan aku dapat membantumu. Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam di dunia yang kacau. Tuan, saya juga bisa membantu. Cara utama Setan Yuan. Dia juga orang yang kuat di puncak surga. Meskipun prestasinya turun drastis, dia jauh lebih baik daripada Qin Chen hari ini. Hong Huang Zulong dan mereka juga sangat tertekan, tidak menyangka hanya datang ke dunia luar, menghadapi masalah seperti itu. Mata Qin Chen bermartabat. Dalam hal ini, terobosan Dizun tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik. Namun, sangat tidak mungkin untuk menerobos ke sini. Qin Chen melihat sekeliling. Terlalu berbahaya di sini. Jika Dewa Iblis datang, dia akan segera bisa mencarinya. Qin Chen tidak berani beruntung dengan sarana klan kelas atas. Untuk menerobos Dizun, aku harus bersembunyi di tempat yang relatif aman. Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan peta medan perang dari 10.000 negara. Di peta, ada banyak tempat di daerah ini. Sehat. Tiba-tiba, mata Qin Chen tertuju pada salah satu area. Tempat rahasia Qin kuno. Qin Chen berpikir, dan matanya berbinar. Tempat rahasia Qin kuno ini adalah salah satu tempat paling rahasia di daerah ini. Ada banyak bahaya di dalamnya. Bahkan jika yang kuat yang masuk, dia tidak berani bertindak sembarangan. Menurut kebenaran, kamp klan iblis jauh dari tempat lain, yang merupakan daerah netral. Bahkan jika ada setan datang, mereka hanya akan menjadi yang kuat dari setan biasa. Namun, orang kuat dari setengah langkah tingkat surga, seperti Dizun Zhang Dizun dan Dizun iblis jahat-jahat, datang ke sini, hanya satu yang bisa, yaitu memasuki keadaan rahasia Qin kuno. Mata Qin Chen tiba-tiba menyala. Semuanya telah dijelaskan. Sue Zhang Dizun bertualang di tempat rahasia Qin kuno. Setelah menerima pesan, mereka datang ke sini dan tiba di hadapan Raja Iblis. Waktunya tepat. Jadi, setidaknya untuk waktu yang singkat, tempat rahasia Qin kuno seharusnya aman. Dalam sekejap, Qin Chen memutuskan bahwa keadaan rahasia Qin kuno harus menjadi tempat yang paling cocok baginya untuk menerobos Dizun. Seharusnya bisa bertahan sebentar. Suara mendesing. Qin Chen berangkat lagi dalam sekejap, dan diam-diam menyapu ke tempat rahasia Qin kuno. Ledakan, ledakan. Ketika Qin Chen pergi ke tempat rahasia Qin kuno untuk menerobos alam Dizun, kehampaan dari semua arah dari daerah ini, pita datang satu demi satu. Seperti yang diharapkan Qin Chen, orang-orang kuat dari semua negara mendekati daerah ini dari segala arah. Jika Qin Chen ingin bergegas keluar dari sini, dia takut dia akan bertemu mereka. Saat ini, seorang master terkenal telah berkumpul di sini, dengan cepat mendekat. Anak itu ada di daerah ini. Kami telah menerima kabar bahwa roh jahat iblis dan Zhang Dizun telah memimpin untuk datang ke daerah ini, dan telah bertemu dengan bocah itu, dan telah terjadi perang besar. Apa? Mereka sudah datang ke sini untuk bertarung dengan manusia naga yang sebenarnya. Benarkah manusia naga telah jatuh ke tangan iblis? Di segala penjuru dunia, seorang guru yang dihormati datang satu demi satu, penuh pembunuhan dan peluang mengerikan, dan berkomunikasi satu sama lain. Ketika Qin Chen dan Mosa Dizun bertarung satu sama lain, ada banyak pemuja dari semua negara berkumpul. Jadi pesan apa? Banyak orang kuat yang mendapat berita itu berdebar dan menganga. Iblis-iblis dan Zhang Dizun keduanya adalah orang kuat teratas di iblis laut. Sudah bertahun-tahun sejak kita menyentuh alam dewa surga. Tidak terlalu berlebihan untuk menjadi yang terkuat di bawah dewa langit. Terlebih lagi,
Konon ada alat setengah surga Zun di Zun, dan keduanya. Kekuatan besar bergandengan tangan untuk menghentikan bocah itu. Ini, mendesis. Banyak orang berdarah dingin dan memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Qin Chen. Pantas saja Qin Chen bisa membunuh Yuan Huandizun dan lainnya di Wanxiang Senjang. Kapan orang-orang Zenlong menjadi orang yang begitu kuat melawan surga? Namun, semakin kuat debu Qin, semakin bersemangat orang-orang kuat ini. Yang terkuat yang bisa masuk ke dalam keadaan rahasia Wanxiang Senjang adalah yang tertinggi. Bahkan jika mereka mendapatkan beberapa keuntungan dan membuat terobosan dalam kultivasi mereka, mereka hanya dapat menyentuh ambang Tianzun paling banyak. Tidak peduli seberapa kuat dan luar biasa bakat mereka perlu mengkonsolidasikan pencapaian mereka setelah pergi. Tidak mungkin menjadi lebih baik daripada menghormati mereka dengan banyak roh jahat. Lagi pula, Maisha Dizun dan Sulezang Dizun adalah master yang telah memasuki Shenzang Fientin, tapi sekarang, harta kekacauan, orang ini pasti mendapatkan beberapa manfaat dan harta tingkat atas di bintang gelap. Jika tidak, dia tidak dapat melarikan diri dari tangan Zhang Dizun dan roh jahat. Untuk sementara, semua kekuatan dari 10.000 negara yang mendapat kabar heboh. Mereka telah menganggap Qin Chen sebagai harta karun yang luar biasa. Selama Qin Chen ditangkap, tidak yakin bahwa seorang guru surgawi dapat dilahirkan secara langsung. Prioritas utama adalah tidak membiarkan manusia naga asli pergi dari sini. Ledakan, ledakan. Seorang pria kuat yang terkenal, terbang kemana-mana, dengan cepat ke segala arah, menjaga setiap sudut area, tidak membiarkan Qin Chen melarikan diri ke sini. Meskipun semua orang menginginkan Qin Chen, minat mereka sama. Dengan gejolak benda-benda dalam koleksi Dewa Fientin, berita di sini juga dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Ini adalah kehampaan yang terpencil, sunyi dan dingin. Meteorit besar ditangguhkan dalam kehampaan, seperti lautan malam yang mati, mengirimkan nafas dingin. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, sosok besar di kehampaan tiba-tiba muncul. Sosok itu memancarkan nafas langit, seperti dewa, selangkah demi selangkah datang ke bagian terdalam dari alam semesta yang mati, lalu berlutut dengan hormat. Kakek dengan suara sosok yang jatuh, sepasang mata berdarah muncul di kehampaan tak berujung di kejauhan. Mata berdarah itu begitu besar sehingga seolah memenuhi seluruh alam semesta di depan kita. Pupil berdarah itu mekar dengan nafas yang mengerikan. Dan meteorit dan bintang besar itu seperti butiran pasir di depan mata berdarah yang mengambang seperti kerikil, sangat kecil. Apakah kamu tidak memberikan semua urusan keluarga kepadamu? Sebagai kepala klan naga asli, kamu dapat membuat keputusan selama tidak membahayakan kelangsungan hidup klan Zenlong saya. Pemilik mata berdarah itu berkata dengan dingin. Lao Zu, kali ini berbeda. Meskipun hanya terkait dengan anggota klan Zenlong, itu mungkin musuh Wanzu. Bayangan besar dan kosong itu sibuk. Oh, katakan, ada apa? Pemilik mata berdarah adalah leluhur dari klan naga asli. Namun, dia telah keluar dari biaya ribuan tahun yang lalu. Sekarang klan Zenlong adalah kepala klan Zenlong saat ini. Saya kembali ke nenek moyang saya karena Senjang Fientin. Seorang murid klan Zenlong memasuki Senjang Fientin dan membuka alam rahasia. Dia membunuh para pemimpin klan Iblis Yuan dan Istana Dewa Bintang Teran dan kekuatan lainnya, dan mendapatkan beberapa hal yang menakjubkan harta karun dalam koleksi Dewa Wanxiang. Namun, dia dikejar oleh Wanzu di medan perang Wanzu. Harta karun kekacauan, apakah itu tempat rahasia di Pantheon? Murid ganda berwarna darah leluhur naga tiba-tiba mekar pelangi ilahi. Leluhur, apakah kamu tahu tempat rahasia itu? Kepala klan Zenlong tercengang. Kami telah mempelajari bahwa gudang Dewa Fientin adalah tempat rahasia alam semesta kuno. Di kedalaman koleksi Dewa Fientin, terdapat sungai bintang yang kacau, yang berisi kekuatan dan nafas alam semesta primitif saat dibuka. Ada juga banyak harta karun kuno di dalamnya.
Jika orang-orang kita benar-benar mendapatkan harta karun di tempat rahasia, itu mungkin prestasi di masa depan. Dua murid berwarna darah menatap pemimpin klan naga yang sebenarnya dengan dingin dan berkata, karena item ini telah diperoleh murid-murid kami, apalagi yang ingin Anda laporkan? Apakah Anda tidak membawa orang ini kembali ke klan naga asli saya? Saya tidak percaya bahwa nenek moyang kita telah ditutup selama ribuan tahun, dan ada yang seperti itu di keluarga saya. Itulah yang harus dilaporkan oleh bawahan saya. Wajah panjang kebangsaan Zenlong aneh. Saat ini, klan manusia dan iblis sedang merayu keluarga kita, dan mereka saling menatap di medan perang 10.000 suku. Agar tidak terlibat di dalamnya, dan inilah saatnya tanah suci klan Zenlong dibuka. Oleh karena itu, tidak ada murid orang Zenlong yang pernah memasuki kumpulan Dewa Wanxiang, dan saya telah menyelidiki bahwa debu naga sebenarnya bukan saya seorang murid dari tanah leluhur klan naga. Dan inilah saatnya tanah suci klan Zenlong dibuka. Oleh karena itu, tidak ada murid orang Zenlong yang pernah memasuki kumpulan Dewa Wanxiang, dan saya telah menyelidiki bahwa debu naga sebenarnya bukan saya seorang murid dari tanah leluhur klan naga. Dan inilah saatnya tanah suci klan Zenlong dibuka. Oleh karena itu, tidak ada murid orang Zenlong yang pernah memasuki kumpulan Dewa Wanxiang, dan saya telah menyelidiki bahwa debu naga sebenarnya bukan saya seorang murid dari tanah leluhur klan naga. Apa? Nenek moyang naga yang sebenarnya terkejut. Apakah orang-orang dari keluargaku yang mengembara di dunia luar? Alam semesta sangat luas dan tak terbatas. Klan Zenlong selalu tersembunyi dari dunia. Karena itu, sedikit orang yang tahu tentang tanah leluhur. Selama ratusan juta tahun, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari klan Zenlong telah tersebar di seluruh alam semesta karena berbagai alasan, tidak dapat kembali ke tanah leluhur mereka. Selama ratusan juta tahun, masih banyak manusia naga asli yang berkeliaran di alam semesta. Lalu apa yang kamu tunggu? Mata leluhur naga yang sebenarnya dingin. Boom! Nafas yang mengerikan tersapu. Satu demi satu meteorit bintang meledak, di seluruh langit bintang-bintang langsung meledak. Bahkan jika orang-orang berkebangsaan Zenlong yang tersebar tidak pernah kembali ke tanah leluhur mereka untuk dibaptis, mereka tidak dapat membiarkan orang lain membantai secara sembarangan. Bahkan jika mereka tidak pernah kembali ke tanah leluhur mereka untuk dibaptis, Anda tidak dapat dibantai sembarangan. Anda dapat pergi dan membawanya kembali segera. Nenek moyang naga asli berkata dengan dingin. Tuan, saya mengerti bahwa meskipun saya telah mengirim klan terdekat ke medan perang dari 10.000 suku, hanya saja klan ini cukup jauh dari kita. Selain itu, iblis dan kekuatan lain telah bertindak sebelum kita, dan sekarang kita harus menuruti kehendak Tuhan. Kepala Zenlong menghela nafas.